Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarifuddin, Prodi Teknik Informatika, NIM 2155202127. Saya di sini akan mempresentasikan logika informatika bab teori himpunan. Langsung saja. Yang pertama, pengantar himpunan. Dalam matematika, himpunan adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Walaupun hal ini merupakan ide yang sederhana, tidak salah jika himpunan merupakan salah satu konsep penting dan mendasar dalam matematika modern. Dan karenanya, studi mengenai struktur kemungkinan himpunan dan teori himpunan sangatlah berguna. Irisan dari dua himpunan yang dinyatakan dengan diagram Venn. Teori himpunan yang baru diciptakan pada akhir abad ke-19 sekarang merupakan bagian yang terbesar dalam pendidikan matematika yang mulai diperkenalkan bahkan sejak tingkat sekolah dasar. Teori ini merupakan bahasa untuk menjelaskan matematika modern. Teori himpunan dapat dianggap sebagai dasar yang membangun hampir semua aspek dari matematika dan merupakan sumber dari mana semua matematika diturunkan. B. Penyajian himpunan. Dalam ilmu matematika, himpunan adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Biasanya, nama himpunan ditulis menggunakan huruf besar, misalnya S, A, atau B, sementara elemen himpunan ditulis menggunakan huruf kecil, A, C, Z. Cara penulisan ini adalah yang umum dipakai, tetapi tidak membatasi bahwa setiap himpunan harus ditulis dengan cara seperti itu. Tabel di bawah ini menunjukkan format penulisan himpunan yang umum dipakai. Himpunan-himpunan bilangan yang cukup dikenal seperti bilangan kompleks, real, bulat, dan sebagainya menggunakan notasi yang khusus. Himpunan dapat disajikan dengan cara enumerasi, simbol-simbol baku, notasi pembentuk himpunan, dan dengan diagram Venn. Enumerasi adalah mendaftarkan semua anggota himpunan. C. Kardinalitas dan jenis-jenis himpunan. Pengertian dari kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota yang ada di dalam sebuah himpunan. Contoh adalah seperti sebuah himpunan yang beranggotakan merah, kuning, biru, hijau. Maka kardinalitas himpunannya adalah 4. Kardinalitas himpunan A dilambangkan dengan N. Jenis-jenis himpunan. Dalam memahami himpunan, kita memiliki berbagai jenis himpunan berdasarkan anggota yang ada. Yang pertama, himpunan kosong. Himpunan bagian atau subset. Himpunan sama. 4. Himpunan ekuivalen. Himpunan saling lepas. Himpunan kuasa. Yang ketujuh, himpunan semesta. Himpunan berhingga. Himpunan tak terhingga. Yang terakhir, himpunan komplement. D. Operasi terhadap himpunan. Yang pertama, gabungan dua himpunan. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Yang nomor 2, irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Yang ketiga, selisih dua himpunan. Operasi himpunan berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki himpunan B. Yang keempat, komplement.
Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Sifat-sifat operasi himpunan. Jika pada topik sebelumnya kita telah belajar tentang operasi yang berlaku pada himpunan, maka pada topik kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi himpunan. A. Sifat ketertutupan. Sifat ketertutupan pada operasi himpunan mempunyai makna bahwa hasil dari pengoperasian dua atau lebih himpunan menghasilkan suatu penyelesaian berupa himpunan. B. Sifat komutatif. Nah, sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan B sama dengan B irisan A, dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. C. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dengan gabungan, yaitu A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C, dan A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Sifat identitas. Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan antara lain A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang nomor 2, A irisan S sama dengan A. Nomor 3, A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Yang nomor 4, A gabungan S sama dengan S. F. Sifat idempoten. Sifat idempoten yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan antara lain A irisan A. Yang nomor 2, A gabungan A gabungan A. G. Sifat komplement. Sifat komplement pada operasi himpunan hanya berlaku untuk irisan dan gabungan. Yang pertama, A irisan AC sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, A gabungan AC sama dengan S. Yang nomor 3, AC C sama dengan A. Himpunan kosong C sama dengan S. Yang nomor 5, SC sama dengan himpunan kosong. H. Sifat pengurangan. Operasi pengurangan pada himpunan tidak bersifat komutatif. Oleh karena operasi pengurangan tidak bersifat komutatif, maka tidak bersifat asosiatif maupun identitas, yaitu A sama dengan B tidak sama dengan B min A. Yang nomor 2, A min B min C tidak sama dengan A min B min C. Yang nomor 3, A min himpunan kosong tidak sama dengan himpunan kosong min A. Yang I subset. Yang dimaksud subset atau himpunan bagian adalah suatu himpunan yang merupakan bagian dari himpunan utama. Subset dinyatakan dengan lambang C, tetapi jika bukan himpunan bagian dilambangkan dengan C coret. Nah, banyaknya anggota himpunan bagian dari K dirumuskan 2N K dengan N. K merupakan banyaknya anggota himpunan K. J. Absorption. Himpunan-himpunan yang bila dioperasikan akan terserap menjadi suatu himpunan tertentu. Absorption dirumuskan sebagai berikut. A gabungan A irisan B sama dengan A irisan A gabungan B sama dengan A. K. Penghilangan. Jika A sama dengan B, maka A irisan C sama dengan A irisan B untuk C suatu himpunan. L. Dualitas. Prinsip dualitas berlaku bila kita menukarkan
irisan dengan gabungan dengan irisan, S dengan himpunan kosong, dan sebaliknya. Pernyataan baru tersebut disebut dua dari pernyataan aslinya. Pembuktian himpunan. Metode pembuktian proposisi perihal himpunan. Yang pertama, dengan diagram Venn. B. Pembuktian dengan tabel keanggotaan. C. Pembuktian dengan aljabar himpunan. D. Pembuktian dengan menggunakan definisi. Yang E. Pembuktian dengan menggunakan sifat keanggotaan. Nah, sekian, terima kasih atas presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.